Pengertian intelektual. Pengertian intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia, sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Beberapa ahli mengutarakan pendapatnya tentang perkembangan intelektual, seperti menurut Cattell, intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, serta proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Menurut William Strem, intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Menurut David Westclair, intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Yang berikutnya adalah tahap-tahap yang mempengaruhi intelektual. Para ahli psikologi pendidikan banyak yang telah melakukan penelitian tentang perkembangan intelektual, atau perkembangan kognitif, atau perkembangan mental anak. Salah satu hasil penelitian yang terkenal adalah hasil penelitian Jean Piaget. Piaget adalah ahli ilmu jiwa anak dari Swiss. Tahap perkembangan intelektual anak oleh Piaget dibedakan atas 4 periode, yaitu 1. Tahap sensoris motoris. Tahap ini dialami anak pada usia 0-2 tahun. Pada anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas. Pada tahap ini, sifat-sifat yang tampak pada anak adalah stimulus sound. Anak berinteraksi dengan stimulus dari luar, yaitu interaksi anak dengan lingkungannya. Contoh interaksi anak dengan lingkungannya seperti berinteraksi dengan orang tuanya, anak mengembangkan kemampuannya untuk mengembangkan tingkah laku baru, kemampuan untuk meniru, kemampuan untuk berpikir, melakukan berbagai gerakan, dan secara perlahan-lahan belajar mengordinasikan tindakan-tindakannya. Yang kedua, tahap pra-operasional. Tahap ini berlangsung pada usia anak 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi, sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Pada tahap ini, anak sangat bersifat egosentris atau egos, sehingga seringkali mengalami masalah dalam berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dengan orang tuanya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung sulit untuk dapat memahami pandangan orang lain dan lebih banyak mengutamakan pandangannya sendiri. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung antara usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realistis, konkret, dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Interaksinya dengan lingkungan, termasuk dengan orang tuanya, sudah makin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Anak sudah dapat mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan pada pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Pada tahap ini juga interaksi dengan lingkungan sudah amat luas, menjangkau banyak teman sebaya, dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Berikutnya jenis-jenis perkembangan intelektual. Saya serahkan kepada John. Berikut jenis-jenis perkembangan intelektual. Yang pertama ada kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan ini berupa kemampuan untuk menyusun pikirannya dengan jelas, juga mampu mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata seperti berbicara, menulis, dan membaca. Yang kedua, kecerdasan logiko-matematik.
Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan, berpikir logis dan yang ketiga, kecerdasan untuk melihat secara rinci gambaran visual yang terdapat di sekitarnya. Seorang seniman dapat memiliki kemampuan resepsi yang besar. Yang keempat, kecerdasan ritmik musik. Kecerdasan ritmik musikal adalah kemampuan seorang untuk menyimpan nada di dalam benaknya. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang penting antara pikiran dengan tubuh yang memungkinkan tubuh untuk memanipulasi objek atau menciptakan gerakan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini berkait dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, seseorang harus dapat memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan teman interaksinya, memberikan respon yang layak. Tujuh, kecerdasan interpersonal. Oliver Wendell Holmes berpendapat diri kita. 8. Kecerdasan naturalis. Kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan serta menggambarkan berbagai macam keistimewaan yang ada di lingkungannya. 9. Kecerdasan eksistensial atau kecerdasan makna. Anak belajar sesuatu dengan melihat gambaran besar, mengapa kita di sini, untuk apa kita di sini, bagaimana posisi di dalam keluarga, sekolah, dan kawan-kawan. Kecerdasan ini selalu mencari koneksi-koneksi antara dunia dengan kebutuhan untuk belajar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Menurut Purwanto pada tahun 1986, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor genetik, yang dimana faktor genetik adalah faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor gizi, yang dimana itu seperti bersumber dari makanan. Yang ketiga itu faktor kematangan, itu seperti kedewasaan pada diri anak tersebut. Yang selanjutnya itu ada faktor pembentukan, yang dimana yaitu dia seperti lingkungan yang membuat anak itu seperti apa. Selanjutnya ada faktor psikologis, yang dimana yaitu dia secara pikiran, mental, atau lainnya. Selanjutnya ada faktor minat atau usia, hederitas, lingkungan, dan kelamin.
Selanjutnya yaitu ada hubungan intelektual dengan tingkah laku. Inteligensi menurut Plaget merupakan pernyataan dari tingkah laku dapat terarah kepada kontak dengan lingkungan dan kepada penyusun pemikiran atau By and Sound tahun 1942. Juga setiap perubahan tingkah laku adalah merupakan hasil dialektis pengaruh timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Karena pandangan yang demikian itu, teori Plaget tentang inteligensi atau kognitif disebut juga dengan teori interaksionis atau interaction theory atau Bybee dan Sud pada tahun 1982. Plaget memiliki pandangan dasar bahwa setiap organisme memiliki hubungannya sendiri. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang perkembangan intelektual. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.